Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada? Perkenalkan, nama saya Angga Eko Pramono. Saya di sini selaku Ketua Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan apa itu Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan. Kita mulai perkenalan singkat tentang program studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan di Sekolah Vokasi. Jadi apa itu Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan ya? Jadi program studi ini adalah upgrade dari dulunya program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan UGM. Jadi mulai tahun 2019 UGM dan Sekolah Vokasi sudah tidak lagi menerima mahasiswa untuk D3. Nah, sehingga dibukalah program studi Sarjana Terapan ini. Kemudian tujuannya adalah mencetak tenaga ahli di bidang coding and reimbursement, rekam medis ahli, dan analis informasi kesehatan. Beberapa keunggulan yang dimiliki yaitu yang pertama, pengajar yang kompeten di bidang rekam medis dan manajemen informasi kesehatan serta memiliki STR. Ya, jadi beberapa dosen itu memang memiliki background pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan. Serta beberapa dosen juga merupakan kolaborasi dari beberapa fakultas di UGM. Salah satunya adalah ada dosen dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan atau FKKMK di UGM. Berikutnya, program studi didukung oleh sarana dan prasarana pendukung perkuliahan yang mutakhir. Jadi ada beberapa lab yang tersedia, yaitu ada lab rekam kesehatan elektronik yang didukung oleh berbagai sistem informasi kesehatan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, program studi menerapkan kurikulum yang disusun berdasarkan kurikulum inti yang dipakai secara nasional ya. Jadi sudah terstandar secara nasional. Kemudian yang keempat, program studi mendapatkan dukungan kerjasama dari berbagai fasilitas kesehatan dan stakeholder terkait, mulai dari dinas kesehatan, kemudian beberapa rumah sakit baik swasta maupun negeri, dan yang lainnya. Berikutnya, program studi bersama-sama dengan Departemen Sekolah Vokasi dan UGM juga menyelenggarakan program student mobility ke luar negeri ya. Jadi pengalaman itu sudah ada beberapa mahasiswa yang mengikuti misalnya student exchange maupun keikutsertaan dalam konferensi internasional ya, di beberapa negara, utamanya di Asia. Kalau kita lihat ya, di secara global penyelenggara pendidikan MIK itu di mana saja. Nah, di sini kalau gambarannya adalah kalau di Indonesia sendiri diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi UGM, ada dari Politeknik Jember dan beberapa perguruan tinggi swasta lain. Sedangkan di Australia, negara tetangga kita, itu ada beberapa kampus juga, ada La Trobe University, ada Queensland University of Technology, ada Curtin, dan ada University of Tasmania, di mana selain menyelenggarakan pendidikan bachelor atau S1, di sana juga ada program studi S2-nya. Gelarnya adalah MHIM atau Master of Health Information Management. Kemudian kalau kita menuju ke barat, di Eropa itu juga ada beberapa kampus, ada Kingston University dan Ulm University of Applied Science ya. Selain S1 juga ada S2-nya di situ. Kemudian di Kanada dan di US atau di Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat terbanyak memang kampus-kampus yang menyelenggarakan itu di Amerika Serikat. Jadi ada program bachelor-nya dan ada program S2-nya. Kemudian kita lanjutkan ke visi misi program studi. Jadi visi program studi ini adalah menjadi pelopor pendidikan tinggi terapan di Indonesia dalam bidang manajemen informasi kesehatan yang berkelas dunia, unggul, bermartabat, dan mampu menghasilkan sumber daya manusia profesional yang berjiwa Pancasila pada tahun 2039. Nah, untuk mendukung visi tersebut, maka disusunlah misi-misi sebagai berikut. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan vokasional, yang kedua menyelenggarakan penelitian vokasional, yang ketiga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIK. Nah, jadi 1, 2, 3 ini merupakan istilahnya adalah tridharma perguruan tinggi gitu ya. Dan memang di situ program studi menerapkan sinergi antar dosen, mahasiswa maupun pihak yang lain, sehingga semuanya terlibat guna mencapai visi yang diharapkan. Kemudian nomor 4 ada menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif ya. Jadi program studi bersama-sama dengan Sekolah Vokasi dan UGM selalu
berusaha untuk menyediakan fasilitas yang terbaik gitu ya untuk menunjang pembelajaran. Kemudian yang terakhir, menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan ya. Jadi biasanya ini untuk kegiatan praktik kerja lapangan, kemudian nanti juga untuk penyerapan tenaga kerja setelah lulus. Nah, bagaimana kemudian dengan profil lulusan? Jadi program studi ini tuh mempunyai 4 profil. Yang pertama adalah clinical coder reimbursement. Jadi nanti lulusan diharapkan mampu menjadi seorang personal yang di situ bertugas untuk memverifikasi dan atau memvalidasi kelengkapan dan ketepatan kode penyakit serta berkas-berkas yang dibutuhkan untuk reimbursement atau untuk klaim pembiayaan kesehatan. Biasanya untuk asuransi gitu ya. Nah, selanjutnya profil yang kedua adalah pengelola unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. Jadi lulusan diharapkan mampu menjadi seorang koordinator atau manajer atau seorang kepala unit kerja rekam medis yang bertugas mengkoordinasikan dan mengelola seluruh kegiatan dan pelayanan rekam medis. Nah, selanjutnya sebagai pengelola mutu vaskes. Ya, jadi lulusan nanti diharapkan mampu untuk menjadi personal yang mengelola mutu, menjamin bahwa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan itu bermutu dan sesuai dengan standar yang ditentukan ya. Dan yang keempat sebagai analis informasi kesehatan. Nah, jadi lulusan di sini diharapkan mampu menjadi seorang personal yang bisa menganalisis, menyajikan dan menginterpretasikan data-data dan informasi kesehatan sehingga nanti berguna untuk proses pengambilan keputusan. Oke, kemudian untuk kualifikasi lulusannya sendiri, nah nanti setelah lulus mahasiswa akan mendapatkan gelar STRKes ya. Jadi singkatan dari Sarjana Terapan Kesehatan, di mana nanti ketika diangkat menjadi PNS atau ASN, di situ akan menduduki jabatan fungsional perkamedis ahli dengan pangkat paling rendah penata muda golongan 3A. Kalau dibandingkan dengan lulusan D3 itu jabatan fungsionalnya adalah perkamedis terampil dengan pangkat paling rendahnya adalah golongannya 2C. Selanjutnya adalah terkait dengan kerangka kurikulum. Nah, kalau kita lihat di slide, kurikulum yang disusun itu mengacu pada Global Academic Curricula Competencies for Health Information Professionals yang diterbitkan oleh Global Health Workforce Council ya, atau GHWC, yang di situ bersama-sama dengan IFIMA. Jadi IFIMA itu adalah asosiasi rekam medis dan informasi kesehatan di tingkat dunia. Kalau kita lihat di domainnya itu ada 3 ya, ada HIM, ada HI dan HICT. HIM sendiri adalah Health Information Management, kemudian HI itu adalah Health Informatics, kemudian HICT adalah Health Information and Communication Technologies. Dari ketiga domain itu kemudian beririsan membentuk IG atau Information Governance. Nah, dari dasar ini kemudian program studi menyusun kurikulum yang memuat 5 bidang keilmuan ya. Jadi ada kesehatan, teknologi informasi, statistik, manajemen, dan hukum. Dari kurikulum yang disusun itu kemudian dihitung menjadi total bobotnya adalah 144 SKS yang idealnya akan ditempuh selama 8 semester begitu ya. Dari sejumlah SKS tersebut kemudian ditentukan 58% diantaranya adalah praktik. Nah, jadi nanti mahasiswa akan banyak sekali melakukan praktik ya. Ini adalah distribusi mata kuliah untuk semester 1 yang ditempuh dalam bobotnya adalah 19 SKS. Kemudian di semester 2 ditempuh dengan bobot 20 SKS. Semester 3 berbobot 21 SKS. Kemudian semester 4 ada 20 SKS tambahan ya. Kemudian semester 5 ada 19 SKS. Kemudian semester 6 ada 18 SKS. Nah, semakin ke atas ya, semakin tinggi semesternya, mata kuliah yang ditempuh nanti akan semakin spesifik ya. Jadi spesifiknya adalah semakin menuntut ke kompetensi yang tinggi terkait dengan kesehatan ya. Kalau kita lihat tadi ada kodifikasi penyakit, kemudian juga terkait dengan IT. Nah, kalau kita lihat di situ ada audit sistem informasi. Nah, di semester 7 nanti teman-teman akan melaksanakan KKN dan juga ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, di semester 8 nanti ada magang dan proyek akhir. Magang sendiri direncanakan
selama kurang lebih 4 bulan gitu ya. Kemudian proyek akhir sebagai salah satu syarat untuk lulus. Nah, pelaksanaan perkuliahan sendiri nanti kalau di UGM selain tatap muka juga akan dilaksanakan secara daring melalui e-learning, ada ELOC, ada Webex dan ELISA. Ini adalah alur proses pembelajaran mulai dari semester 1 sampai semester 8. Jadi nanti mahasiswa tidak hanya kuliah dan praktik saja, tapi juga direncanakan akan melaksanakan field trip atau studi banding, kemudian ada KKN, ada magang, tryout uji kompetensi, dan OCA ya. Jadi OCA itu Objective Competence Assessment atau suatu tes akhir gitu ya sebelum lulus. Jadi untuk memastikan bahwa tiap mahasiswa sudah memenuhi kompetensi terkait dengan MIK. Ini adalah beberapa lab yang tersedia ya. Di level departemen dan program studi ada lab rekam kesehatan elektronik, kemudian ada lab rekam medis, lab coding, dan lab inkubasi. Selain itu, selain lab-lab ini juga nanti teman-teman mahasiswa bisa mengakses fasilitas di UGM yang lain seperti perpustakaan dan sebagainya. Kemudian dukungan kerjasama ada beberapa instansi ya, mulai dari rumah sakit, kemudian dinas kesehatan, serta beberapa kampus baik di dalam maupun luar negeri, serta dukungan dari organisasi profesi rekam medis ya, di sini adalah Pormiki, dan juga dukungan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan atau disingkat APTIRMIKI. Dukungan kemahasiswaan cukup banyak ya, jadi mulai dari reward kalau misalnya nanti mahasiswa berprestasi, kemudian juga kegiatan ekstrakurikuler baik di bidang olahraga maupun seni, serta banyak sekali nanti beasiswa yang bisa diperoleh. Ya, jadi silahkan tetap semangat untuk berprestasi. Selanjutnya ada beberapa event yang memang ini adalah agenda tahunan, ada Olimpiade Rekam Medis Nasional dan juga Seminar Rekam Medis Nasional, yang mana panitianya adalah para mahasiswa. Kemudian kalau kita lihat kebutuhan lulusan di level nasional, itu mengacu dari beberapa sumber, diperkirakan masih ada sekitar kebutuhannya itu 36.000 orang ya. Nanti tersebar mulai dari di rumah sakit, puskesmas maupun di fasilitas kesehatan yang lain. Kemudian untuk lingkupnya, nah seperti ini ya, jadi ada nanti untuk tempat bekerjanya bisa di rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, kementerian kesehatan, badan-badan asuransi, serta mungkin nanti bisa menjadi seorang ahli IT gitu ya, TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bagaimana dengan peluang kerja di luar negeri ya? Jadi mengutip dari website AHIMA, jadi asosiasi rekam medis di US ya, di Amerika Serikat di sana, bahwa di situ disebutkan bahwa sampai dengan tahun 2022 diestimasikan diperkirakan ada sampai dengan sekitar 227.500 kebutuhan tenaga kerja di bidang MIK gitu ya. Nah, bagaimana dengan studi lanjut ya? Jadi mahasiswa tidak perlu khawatir apabila nanti lulus ingin melanjutkan, beberapa kampus sudah bersedia untuk menerima ya. Tentu saja dengan mengikuti seleksi dan ketentuan yang berlaku. UGM sudah membuka peluang ya di FKKMK. Jadi nanti teman-teman mahasiswa setelah lulus tidak, kalau misalnya ingin lanjut, insya Allah sudah banyak sekali kampus yang nanti bisa dijadikan sebagai target studi lanjutnya. Tidak hanya di dalam, di luar negeri pun juga sudah ada beberapa kampus. Demikian tadi sedikit perkenalan tentang program studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di Yogyakarta, selamat bergabung dan menempuh pendidikan di UGM, khususnya di program studi Sarjana Terapan MIK di Sekolah Vokasi. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.